Mari kita potong ini guys, kita persiapan, kita pasangkan dulu penutup badannya. Setelah gitu kita basahi rambutnya, kita sisir dulu. Setelah kita sisir dulu, ini agak bergelombang ya, kita sisir perlahan, kita parting, kita cari garis rambutnya itu, kita cari, kita pisahkan antara yang samping dan yang atas. Setelah kita pisahkan, kita terus rapikan sampai rapi, kita ganti ke sisi satunya lagi. Setelah itu kita pisahkan antara yang atas dan sampingnya. Setelah kita pisahkan itu, kita tetap basahi sampai benar-benar basah agar memudahkan kita untuk memisahkan. Setelah itu kita jepit ya guys, agar rambut yang atas tidak bercampur lagi. Setelah itu kita mulai potong dengan cut nomor 1,5. kita ambil sedikit-sedikit, kita ambil bawahnya dulu. Setelah itu masih bagian belakang dulu, kita mulainya dari belakang dulu saja agar mudah narik garisnya. Nanti kita potong sedikit-sedikit. Untuk motonya kita ayun perlahan sambil disisir-sisir untuk menentukan batasnya. Kita hanya fokus ke garis saja ya, garis-garis yang tipis-tipis untuk menentukan batas. Kita gosok terus sampai merata, sampai semua sama. Ini nggak perlu sampai rapi banget ya guys, yang penting garisnya aja. Nanti kita rapikan untuk yang selanjutnya sambil kita sisir-sisir, kita ayun-ayunkan. Nah, untuk yang lebih tebal agak kita rapikan dulu, tapi itu hanya sebagai batasan aja guys. Setelah itu kita sisir-sisir dulu. Nah, sudah terlihat gak garisnya? Kita rapikan sedikit-sedikit, kita ambilnya nggak usah dalam-dalam, kita ambil langsung, kita tarik keluar. Setelah itu nanti samping kirinya, nah itu ada garis, kita gosok perlahan. Setelah itu agak samar, nanti kita sempurnakan pelan-pelan aja, terus kita tarik dari depan. Oke, sambil sisirnya main ya guys, sisirnya agak diayun-ayunkan juga. Setelah nanti diayun-ayun, nah udah terlihat kan gelap terangnya. Untuk yang bawah nanti kita ganti dengan cut line ya guys. Ini untuk yang atas dulu. Setelah itu kita ganti cut ke nomor 1, kita kasih line bawah sebagai penentu nanti gradasinya. Nah, kalau ini udah agak harus kita mainkan tuasnya ya guys. Kita arahkan dari close open, kita gunakan filling agar tercipta gradasi yang bagus. Pelan-pelan kita tarik, kita ayun-ayunkan. Nah, udah mulai kelihatan ya guys gradasinya. Mungkin belum rapi, nanti kita rapikan lagi. Nanti untuk kerapiannya kita akhir di finishing. Nah, kita ambil yang kurang rapi, kita pelan-pelan aja sambil kita bersihkan untuk menghindari penumpukan. Nah, itu ada yang numpuk, kita tuas-tuasnya kita ayun-ayunkan sambil kita bersihkan. Setelah itu pelan-pelan saja, nggak usah keburu-buru. Nah, kita bersihkan, kita ambil. Untuk yang paling bawah itu kita menggunakan
gas nomor 1 close ya. Kita bersihkan, ganti ke samping kanan karena customernya tidak mau yang belakang itu terlalu tipis. Kita hanya tuas-tuas, yang penting rapi aja. Setelah itu nanti kita pindah ke samping. Untuk yang samping karena customernya mau agak tipis banget, nah, kita pakai nanti 0,5. Yang penting kita sesuai aja apa yang dimau customer ya guys. Nah, kita ambil sedikit-sedikit. Untuk clippernya kita nggak harus lurus ya guys, kadang kita juga nyamping, gak apa-apa, yang penting rata. Kita ayun-ayunkan pelan-pelan. Nah, itu masih ada yang tebal, kita menggunakan 0,5. Nah, kita ayun-ayunkan pelan-pelan. Untuk gradasinya kita tidak terlalu blur, nggak apa-apa, yang penting rata. Blur itu kalau waktunya sampai 2 jam itu kadang belum maksimal ya guys. 1 jam itu kalau untuk hasil yang maksimal, wah itu masih belum maksimal. Yang penting kita kelihatan gradasinya itu halus saja antara yang 0 ke yang garis awalnya. Kita ayunkannya jangan ke atas, ini cuma bawah aja. Kalau mau kita yang blur banget, hanya nanti kita menggunakan gunting, karena kalau pakai clipper rawan sekali, rawan terpotong yang atasnya. Jadi kita ambil yang bawah saja. Untuk detailing nanti kita menggunakan gunting. Kita ambil sedikit-sedikit, yang penting antara perpaduan gradasinya itu agak samar-samar gitu. Yang belakang kita tidak terlalu tipiskan, kita cuma ambil ujung-ujungnya aja, yang penting rata, karena customernya tidak mau terlalu tipis. Terus kita kasih line ya guys, karena style rapi itu kalau nggak ada line-nya itu tidak rapi. Beda nanti kalau kita menggunakannya, kita pakai fade, kita potongannya fade itu kita kadang tidak perlu line. Kalau bukan fade yang tipis 0 itu kita harus pakai line, karena biar rapi aja. Sebenarnya ini masuknya sebenarnya taper, cuma kalau taper fade ini enggak terlalu tipis, kalau ya mungkin taper aja sih guys ini. Nah, kita ke height taper, kita agak tinggian guys, kita enggak middle, karena itu melebihi dari batas medium. Kita ganti ke samping kanan itu kan ya, kita ya oke, kita rapikan sedikit-sedikit, kita rapikan pelan. Yang penting di atas telinga itu harus benar-benar rapi. Terkadang ada rambut-rambut yang tidak terpotong. Nah, kita jangan terlalu tinggi ya guys, kita ambilnya yang bawah aja. Nah, kalau ketinggian nanti juga hasilnya konyol. Nah, fungsinya untuk memberi batas agar hasilnya itu rapi gitu. Nah, ini kita menggunakan clipper sama sisir untuk menyatukan antara gradasi bawah sama rambut yang atas, untuk menghindari penumpukan. Sebenarnya ini tuh kalau sudah rapi nggak perlu overcomb ya guys, ini namanya overcomb, karena saya itu tidak terbiasa setelah menggunakan
sepatu nomor 1,5 sudah itu nggak terbiasa, saya mesti pakai dipper, kita overcome dulu, nanti baru pakai gunting lagi untuk detailnya. Setelah itu pakai gunting sasa di ujung-ujungnya aja agar dia itu smooth. Terkadang itu kan hasilnya beda ya guys, antara waktu dipangkas sama waktu di rumah itu beda. Jadi kita harus tetap maksimalkan ketika dipangkas sama di rumah itu, kalau bisa juga sama. Jadi kita ambil sedikit-sedikit aja. Nah yang penting dia nyatu guys, pelan-pelan aja ngambilnya, jangan terburu-buru. Kita ambil pelan-pelan. Nah sudah, kita ambil, kita rapikan. Setelah ini nanti kita pakai gunting. Nah kita ambil ujung-ujungnya. Nah ini lebih smooth lagi guys, harusnya dia lebih bagus kalau pakai gunting ini. Nah, tapi ini belum selesai, kita harus rapikan lagi agar lebih mantap. Nah itu kelihatan bagian kepalanya itu tidak lurus. Sebenarnya ada sih yang tukang cukur itu dia bisa smooth banget, itu bisa, tapi terkadang kita juga untuk sampai smooth itu harus mengorbankan line-nya itu harus tinggi. Jadi karena kemauan customernya itu tidak mau tinggi-tinggi, jadi kita cuma main aman aja guys. Nanti kita terlalu menuruti keinginan kita, kadang malah membuat customer itu tidak nyaman. Ini kita bersihkan dulu ya guys, kita bersihkan dari sisa-sisa rambut itu, kita bersihkan agar kita tahu kekurangan kita itu gimana. Setelah kita bersihkan, nanti kita tata dulu, kita rapikan, kita cross check. Nah nanti kita nah ini yang paling panjang ya guys, ini masih kelihatan panjang. Nah kita potong dulu, kita potong sedikit-sedikit. Nah kita ambilnya ujung-ujungnya aja karena customernya masih mau panjang. Nanti setelah itu kita sasak, kita pakai gunting sasak itu karena customernya minta mau disasak. Yang penting kita udah kasih tahu yang terbaik, karena dia maunya disasak juga nggak apa-apa, yang penting sasaknya itu benar, yang penting sasaknya itu tidak ngawur ya guys. Nah ini kita ratakan dulu dari atas sampai belakang, kita ratakan, kita sisir, kita cross check sesekali ke cermin. Nah kita sisir, kita rapikan. Nah ini kita sasak guys, kita ambil. Nah kita ambil ujung-ujungnya aja. Nah kita sedikit-sedikit aja, nggak perlu sampai 3 atau kali cekrek, karena kita cuma cukup satu-satu. Yang penting kita sambil sisir. Ini sudah masuk ke tahap finishing ya guys, ini udah hampir selesai. Nah nanti kan itu kan ada garis ya guys di bagian samping-samping. Nah nanti kita finishingnya juga kita sasak juga guys, untuk bagian belakang kita sasak sedikit-sedikit. Nah itu agar tidak terlalu garis. Nah udah kelihatan kan. Nah disasak sedikit aja dia udah smooth guys, udah bagus dia. Nah gitu guys. Maaf ya guys agak berisik karena ya saya hanya gabut aja, dapurnya saya juga tidak punya tempat. Yang penting kalian sudah paham tentang finishing, detailing.
yang penting smooth aja guys. Nah kita ambil ujung-ujungnya aja, kita tidak perlu sampai dalam, nanti kalau dalam kita merusak garisnya guys. Nah kita cross check lagi untuk yang bagian depan samping, kita cross check, kita sisir sambil kita melihat kaca guys. Kita tanyain sudah atau belum, kalau belum ya kita rapikan lagi. Kita itu sebenarnya nggak perlu sesuai keinginan kita, yang penting kita sudah komunikasinya itu dibicarakan dia maunya gimana. Setelah itu sama teknik kita itu kita cocokkan antara kemauan customer sama teknik kita. Nah ini bagus guys, karakter rambutnya itu udah bagus. Nah ini terakhir guys, kita menggunakan silet. Nah ini harus pelan-pelan guys, karena kalau tidak mahir bisa terluka ini guys. Kita pelan-pelan, nah kita tarik, kita benar-benar harus berhati-hati guys kalau pakai ini tidak semua orang bisa ya guys. Ini perlu jam terbang yang tinggi. Untuk belajar juga jarang yang berani ngajarin ini guys. Dia harus menemukan dulu teknik-tekniknya. Kalau ini saya karena sudah lama ya guys belajar, hampir 8 tahun lebih belajar potong ini. Udah saya buat skripsi juga ini potong rambut saya. Walaupun saya sarjana, saya bekerja juga tidak memandang bulu ya guys, yang penting jadi uang. Nah kita pelan-pelan, kita cross check lagi, kita tarik. Nah jangan terlalu netap, kita cuma ambil ujung-ujungnya aja karena kita tadi kan udah pakai terima. Kalau saya itu tidak